Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mikrobiologi akan memaparkan sedikit materi tentang koefisien fenol. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya, yaitu ada Dika Triagustiani, ada Nimas Akrimah, ada Muhammad Diki Prayoga, dan saya sendiri Rifa Ditya Nugraha, dan yang terakhir Tagrit Tahira Putri. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang sterilisasi, desinfeksi, dan antiseptis. Apa sih perbedaannya? Sterilisasi yaitu proses membunuh, menghancurkan eh, organisme hidup sampai ke sporanya. Sedangkan desinfeksi yaitu proses penghilangan atau pencegahan organisme hidup, namun tidak sampai mematikan sporanya. Desinfeksi ini biasa digunakan untuk membunuh organisme hidup pada benda mati, contohnya disinfektan. Sedangkan antiseptis mekanismenya itu hampir sama seperti desinfeksi, hanya saja perbedaannya antiseptis ini digunakan untuk jaringan kulit. Contohnya yaitu hand sanitizer. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien fenol dinyatakan sebagai suatu bilangan dan cara membandingkan aktivitas larutan fenol dengan pengenceran tertentu terhadap suatu larutan disinfektan dengan pengenceran tertentu yang sedang diuji. Tujuannya yaitu untuk menentukan harga koefisien fenol dari suatu disinfektan. Next. Lalu ada evaluasi disinfektan dan antiseptik. Fenol digunakan sebagai pembanding karena merupakan disinfektan tertua dan pertama kali dibuat menggunakan fenol. Jenis bakteri uji ada Escherichia aureus atau waktu kontak yaitu waktu kontak antara bakteri uji dan disinfektan atau antiseptik. Next. Lalu di sini ada prinsip dan cara uji koefisien fenol. Untuk prinsip dan cara uji koefisien fenol itu ada dua. Yang pertama, dengan cara membandingkan aktivitas suatu produk disinfektan dengan daya bunuh fenol dalam kondisi yang sama. Kedua, yaitu dengan cara perbandingan aktivitas fenol dengan pengenceran baku terhadap aktivitas sampel dengan pengenceran tertentu. Dan di sini untuk jenis bahan bahan yaitu ada 5 golongan, yaitu bahannya asetaldehyde. Untuk golongan keduanya alkohol. Untuk bahan alkohol yaitu metanol dan etanol. Dan untuk golongan yang ketiga itu ada pengoksida itu kalit atau KMN4. Dan untuk golongan yang keempat ada golongan halogen, yaitu bahannya adalah klor. Golongan kelima yaitu golongan fenol. Ada next. Oke, nah di sini ada cara membuat stok desinfektan uji dan fenol dengan perbandingan 5 gram per 100 mili atau bisa juga perbandingannya 1 gram per 20 mili dengan rumus V1 kali N1 dan V2 kali N2. Nah, di sini setiap uji memiliki kekuatan fenol desinfektan berbeda-beda dari 1/20 sampai dengan 1/70.
Untuk perhitungannya, jika V1 yang dihasilkan terdapat koma, misalkan 3,33, maka V totalnya akan dinaikkan. Misalkan yang tadinya 5 mili menjadi 6 mili. Karena, mengapa 5 mili? Karena untuk volume total minimalnya yang diambil 5 mili. Jadi harus lebih dari 5 mili. Misalkan yang tadi 5 mili jadi 6 mili, dan seterusnya. Next. Nah, untuk perhitungannya yang tadi, yang ini V1 kali N1, V2 kali N2, kita menghitung yang 1/20. Caranya dengan memasukkan V1 yang ditanyakan dan N1 0,05. 0,05 ini didapat dari yang 5/100 atau per 20 dari perhitungan pengecaran tadi. Jadi untuk N1-nya didapat 0,05, terus untuk V2-nya didapat 5 mili. 5 mili itu larutan yang harus diambilnya. Dan V2 ini bisa dinaikkan, pokoknya minimal 5 mili. Terus N2-nya 1/20 karena yang kita hitung yang konsentrasi 1/20-nya. Jadi didapatkan hasil V1-nya 5 mili. Jadi untuk larutan yang diambilnya sebanyak 5 mili dari konsentrasi 1/20. Terus tidak ada larutan yang dibuang karena pas 5 mili. Dan untuk di sini kita ambil lagi untuk kekuatan desinfektan uji yang 1/40. Didapatkan hasil 8 mili. Jadi yang diambil dari 1/80 itu 8 mili. Untuk larutan air yang ditambahkan tidak ada, dan untuk larutan yang dibuang sebanyak 3 mili. Next. Nah, di sini untuk cara pengencerannya, kuman suspensi, tabung yang berisi kuman suspensi, terus terdapat tabung yang tadi hasil pengenceran dari tabung A sampai tabung F yang berisi larutan konsentrasi 1/20 sampai 1/70. Itu dimasukkan 5 mili, tiap 5 mili ke dalam semua tabung. Caranya dengan memasukkan, jadi di dalam tabung A itu sudah ada sampel sebanyak 5 mili. Lalu kita masukkan kuman suspensi sebanyak 0,2 mili ke tabung A. Setelah itu untuk memasukkan ke tabung B kita tunggu 30 detik. Lalu kita masukkan suspensi kuman ke dalam tabung B. Begitupun seterusnya. Nah, ke tabung A1, setelah selesai dari tabung F, kita langsung ke tabung A1, terus kita ose, terus kita kalau misalkan mau ke B1, kita tunggu 30 detik lagi, karena jangka waktunya dari atas 30 detik. Jadi sampai bawah, sampai F6 pun sama seperti itu, sampai seterusnya. Jadi total, kita menghabiskan waktu total dari pengenceran atas sampai bawah itu kurang lebih 17,5 menit. Next. Nah, selanjutnya di sini ada hasil uji fenol, di mana dari yang dari konsentrasi 1/20, dari waktu 2,5 menit sampai dengan 15 menit itu hasilnya negatif, yang artinya bening atau tidak terdapat bakteri. Yang kedua ada konsentrasi per 10, tetapi di sini pada waktu 2,5 menit positif atau keruh, di mana kalau positif itu berarti adanya bakteri. Nah, selanjutnya pada konsentrasi 1/40, pada waktu 2,5 menit dan 5 menit, di situ terbukti positif adanya bakteri. Pada waktu 1/50, pada konsentrasi 1/50 pada waktu 2,5 menit sampai dengan 7,5 menit itu terdapat positif.
Lalu konsentrasi 1/60 positifnya yaitu pada waktu 2,5 menit sampai dengan 10 menit. Nah, pada waktu pada konsentrasi 1/70 sampai selesai atau sampai 15 menit, itu terbukti positif keruh yang artinya adanya bakteri atau adanya pertumbuhan bakteri. Next. Nah, selanjutnya ada uji disinfektan. Sama disinfektan juga konsentrasinya 1/20 sampai 1/70. Nah, pada disinfektan sama ya. Pada konsentrasi 1/20 negatif semuanya, yang artinya tidak ada pertumbuhan bakteri. Pada konsentrasi 1/30 positifnya hanya pada waktu 2,5 menit, dan pada konsentrasi 1/40 positifnya pada waktu 2,5 menit dan 5 menit. Pada waktu pada konsentrasi 1/50 positifnya hanya 2,5 menit sampai 7,5 menit. Nah, pada konsentrasi 1/60 positifnya hanya sampai waktu 10 menit. Nah, pada konsentrasi 1/70 positifnya hanya sampai waktu 12,5 menit. Dan pada waktu 15 menit masih tetap bening, yang artinya pada disinfektan sangat lambat membunuhnya. Nah, setelah itu selanjutnya kita memakai rumus koefisien fenol, yang mana rumus koefisien fenol itu A bagi B ditambah C bagi D dibagi 2, yang mana A-nya itu konsentrasi fenol tercepat membunuh, terus yang B-nya konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, dan yang C-nya konsentrasi fenol terlambat membunuh, dan yang D-nya konsentrasi disinfektan terlambat membunuh. Nah kan kalau yang fenol tercepat membunuhnya itu pada konsentrasi 1/20, dan disinfektan juga sama ya, waktu tercepatnya tuh 1/20. Nah, untuk yang terlambat membunuhnya kan pada uji fenol itu, coba maaf Rifa ke slide sebelumnya. Nah, kan yang terlambatnya itu pada konsentrasi 1/70 ya, lambat membunuhnya. Nah, sedangkan pada disinfektan itu konsentrasi disinfektan terlambatnya itu pada konsentrasi 1/70. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi tentang koefisien fenol dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.